Kalau ini 3 orang ini normal. Normal. Ada tapi tidak. Coba Pak ya. Coba semuanya ngisi post-test saja. Itu ya. 3 orang ini ngisi post-test aja. Bentar, itu Pak, yang paling atas itu masih ada itu. Nomor 4 tadi nggak dihapus ya? Nomor 4 kan memang kosong Pak untuk rumus. Rumus uji. Iya, ini baris pertama. Iya, lupa saya. Iya. Jadi tadi udah kosong, lalu 3 orang ini mengisi sesuai permintaan kita normal, pretest, post-test. Tapi untuk datanya Bu Dwi Setiawati atau Bilga ini kosong pretestnya. Nah, otomatis di sini kan ref. Iya, ini kan rumus biasa, nggak masalah. Gitu. Jadi ada anomali, ada ya kalau saya sih feelingnya gini. Itu memang beberapa kali itu saya menemukan anomali-anomali seperti itu. Itu jadi kecepatan pengisian, pengiriman dengan proses pemrosesan data oleh Porotomet itu akhirnya begitu. Jadi kalau jedanya kita kan tidak bisa membuat jeda yang berurutan. Kalau feeling saya gitu. Jadi banyak data masuk, akhirnya jadi ada yang terlewat. Ya. Mungkin makanya emailnya salah. Nah, ini Pak Suwardi ngisi lagi. Pak Suwardi ngisi pretest post-test juga. Pak Suwardi mana? Iya. Halo. Mic-nya di on. Iya. Saya ngisi post-testnya saja. Oke, kalau ini benar. Coba satu lagi siapa? Silakan ngisi pretest dan post-test. Akan kembali normal nggak di sini di baris ke-9? Silakan. Oke, saya pretest dulu. Post-test lagi, dia akan normal. Diingat-ingat jawabannya Pak. Jawabannya apa pretestnya? Yang dipilih. AA. Oke, silakan. Post-testnya apa? Post-test, saya bikin BB. BB, ini menjadi CA. Post-testnya. Post-test jadi BB. Saya isi BB. Jawabannya ngaco ya Pak ya? BA. Ini ya. Pak, sebentar. Pak Indra benar ini. Pak Indra, pretestnya tadi apa? AA. BB. AA tapi jadi BC ini. Ini ngambil atasnya Pak. Iya, jadi salah. Ngambil atasnya kan? Pak Indra kan ngambil pretestnya ngambil atasnya. Kemudian dia kan ngambil jawaban Pak Busri kan. Ini bisa nggak ngambil di GoForm itu data dari GoForm itu yang kita hapus Pak? Ya dari apa? Oh begini dari sebentar. Dari M-formnya yang hasil M-formnya Pak. Harusnya formnya ini dihapus. Dari sini. Oh itu yang dihapus yang di situ Pak. Ya. Respon di situ. Ini kita coba clearkan dulu semua. Ini hapus semua dulu ya. Ini Excel-nya saya hapus, ya. Ini saya hapus. Jangan diisi dulu. Lalu itu dihapus semua dulu. Nah, ya yang di sini enggak lupa saya. Ya, hapus semua tanggapan. Itu juga dihapus semua. Nah, ayo. Post-testnya juga dihapus semua tanggapan gitu. Karena row-nya yang di post-test sama pretest itu beda urutan, Pak. Ya, oke, paham. Ini pretest sudah kosong, 0 tanggapan. Sebentar. Harus gitu ya. Ya. Pretest 0 tanggapan, post-test 0 tanggapan. Oke, sudah kosong ya. Lalu rekap nilainya, Excel-nya juga sudah kosong. Oke, silakan. Siapa dulu yang mau mengisi? Yang normal dulu. Yang normal saya. Ya, betul. Pretest dulu, lalu post-test. Dulu ya. Saya punya jawab AA juga. Ingat-ingat jawabnya apa? Pretest apa jawabnya? Post-test jawabannya apa? Silakan. Saya jawab BB. Sambil melihat layar di saya, itu kan belum muncul. Bentar.
Dia masih minum kopi. Ya, Pak Indra, pretest BB, postes BB. Saya jawab tadi AA. Kenapa minta? Kok bisa jadi gitu ya? Dijawab AA kok jadi BB. Itu yang BB saya Pak jawab. Itu BB jawaban saya Pak. Oh Pak Indra, Gio, BB ya? semua? Iya. Oh. Jawaban saya CCCC kok jadi DDCC ya? Naik ke atas berarti jawabannya naik ke atas semuanya. Naik ke atas itu Pak. Iya Naik ke betul. atas yang pretest ya? Iya, jadi pretestnya naik ke atas semua. Jadi yang kayaknya yang jawaban Pak Indra, Pak Bagio ada di Pak Indra. Ya betul. Iya. Yang Pak Agus ada di Pak Bagio. Jadi dia naik ke atas semua. Jadi posisinya lihat kan Pak kali. Lihat yang hasil dari itu aja dulu. Jadi jangan lihat Excel ini, tapi lihat Excel yang pretest sama postes itu urutan. Tadi walaupun sudah ada clear, coba dilihat aja. Oh iya, hasilnya. coba Excelnya. Dari yang utama Ayo, dulu, dari sumbernya media. pretest dulu, coba pretest sama postes disandingkan. Hasilnya respon, kita buka Excelnya, itu kan respons. Ini kan bentuknya kuis download. Dibuka. Itu yang pretest sama postes juga sandingkan. Kan sebenarnya sumbernya kan dari situ kan Pak ya? Iya, sumbernya dari sini. Dari postes itu ketika triggernya bilang ambil row ketiga gitu. Oh sebentar. Di row ketiganya postes dengan row ketiganya pretest itu beda karena tadi sudah ada yang itu akan dihapus semua. Ini pretest. Pretest itu coba Excelnya dicek, jejerkan disandingkan dengan yang postes. Apakah jumlahnya sama? Jumlah row-nya itu loh Pak. Iya, bentar. Itu harus sama itu. Kalau nggak sama, 8 respon kan? Kan 88 ini. iya. Disandingkan juga. Iya. Dibukanya secara bersamaan gitu Pak. Jadi situ disampingin kali. Iya, bentar. Ini pretest. Itu 9. Aduh, bentar. Di postes. Ini pretest Pak, itu postes. Semuanya 99. Download ya? Sama ya? Sama. Kalau secara baris sama. Sama ya? Sama. Nah, itu kan sebenarnya gini Pak, kalau dilihat ID-nya enggak sama. 135, Enggak sama. Aku 40 sama 39 loh ini loh. Iya, itu ID-nya. Kalau dilihat dari itu yang satu atas satunya aku ID 39 sama 40. Jadi makanya dia ngacak. Iya, ada selisih. Loncat kan ya? Naik yang postesnya naik 1. Iya. Oh iya. Kalau mereset ID-nya kayak apa ya? 35-nya 35 ya. Jadi 43. Saya 41. Iya. 42. Karena tadi ada yang awal pertama dulu mungkin ya ada yang postes tok itu ya. Enggak ada. Oh ini walaupun sama. dihapus, ID-nya tetap ngikut sih ya. Nah, gini Pak. Sekarang ada yang ngerjakan pretest saja sehingga nanti ID-nya sama Pak. Ya, coba silakan. Ngerjakan pretest saja. Bapak aja kali, yang lainnya nggak usah dulu. Ngerjakan pretest saja sehingga nanti ID-nya sama Pak. Siap, yang ngerjakan saya. Karena pretest saja Pak, pretest untuk melengkapi yang di pretest. Iya, ini kan pretest. Pretest saja ya. Nah, oke, coba lihat hasilnya Pak. Kita lihat hasilnya. Oh ya belum. Submit. Nah sekarang kita lihat
jejerin lagi. Walaupun role-nya berbeda, tapi ID-nya sudah sama-sama kan? Ya, harus download lagi dulu. Excel lagi. Di Excel lagi. Ya, Excel lagi, Pak. Di Excel lagi, Pak. Iya, benar. Tes. Excel lagi. 9. Sama post tes. 43. Kalau udah sama, nggak apa-apa. Masuk juga. Ya, itu 43 no Sama ID-nya. dia 43. Ya. Nah, ini insya Allah sudah normal ini. Sekarang kita mulai lagi coba ya. Sekarang dibersihkan dulu. Kita coba. Nah, sekarang nyoba isi kali. Oke, saya bersihkan. Sekarang Clear respon aja gitu, Pak. Jadi dimulai lagi dari ini. Ini saya hapus semua tanggapan dulu ya. Iya, Pak. Ya. Respon dihapus. Saya hapus pretestnya. Post test. Excel online juga dihapus. Iya, sebentar. Udah 8 tuh ya. 5 sampai 12. nah ini nanti nyobanya harus pasti ya. 2 orang Ya. oke, kan? Itu ngacak gitu, Pak. Harus diingat juga jawabannya apa. Baik. Mulai ya. Silakan. Tapi normal dulu, normal. Pretest dan post Normal test. semua, jangan post test ya, normal dulu. Pretest dikejar error yang satu dulu. aja. Ya. Ingat-ingat satu orang aja jawabannya. nanti. Ayo, siapa yang duluan? Ayo. Penasaran. Nah, tuh. Nah, oke. Ya. Ini dibahas dulu. Ini bahas Pak dulu, Indra, jangan Pak Indra. bacain lagi yang lain. Pak Dibahas Indra dulu. sudah betul belum jawabannya? Pretest sama post test itu. Sudah betul AA BB. Sudah betul. Pak Suwardi sudah betul belum? Ya, sudah. Pak jawab. Bu Ilda, Bu BB. Sitiawati. Udah betul. Ya. AA Oke. BB juga ya. Ya. Nah, sekarang nanti Bapak aja yang keliru. Betul, Pak. Pak Tri aja nyoba keliru ngerjakan post test aja gitu. Coba Nanti sebentar, pasti sebentar. Oke, di stop dulu. Yang ngerjakan stop dulu. Bu Sri Rizky sudah betul jawabannya. Betul, Pak. Oke, Bu Sri Yanti udah betul. Betul, Pak. CD dan CD. Oke. Sekarang Jawab yang salah, cuman post test saja. Siapa yang jawab? Aku aja, Bapak aja. Pak Tri aja, yang lainnya nggak usah. oke, Iya. saya Pak Tri aja. oke, sekarang saya hanya mengerjakan post test saja gitu. Iya, Pak. Ya, Kerjakan yang ada triggernya, Pak. Yang trigger aja ya. Pretest tidak usah. Atau bisa juga. nggak usah. Atau pretest juga, nggak apa-apa. Atau pretest saja juga bisa juga. Nanti dia akan ID-nya akan berbeda itu. Oh, Hanya kalau itu sih mengerjakan sudah. salah satu. Iya, kalau itu sudah jelas. Maksudnya kita buktikan lagi gitu. Iya. Betul, Pretestnya Pak. dulu. Betul ya. Pokoknya kerjakan hanya salah satu. Salah satu. Pretestnya dulu apa post testnya dulu? Post Ya, test saja, post. Post testnya Post dulu test aja, dong. Pak. Post testnya dulu kan. Saya kerjakan A dan C. Ya. Post test A dan C. Saya submit. Bentar, di sini. Bentar. Kita tandai dulu di sini ya. Nah, Baris ke-11. Loh ini Bu Herlina? kenapa muncul? Oh, muncul Bu Erlina. Bu Herlina mana Bu Herlina? Halo? Tadi dia baru tidur. Bangun tidur. Hadir Pak, hadir. Bu Herlina mengerjakan apa tadi? Saya kerjakan post test Pak. Oh, Hanya berarti post test betul. saja. Iya, hanya post test. Oke, jawaban yang dipilih tadi apa? B sama C. Benar. Tapi Pretest- Pak Tri punya jawaban nggak muncul. Saya belum mengerjakan. Oh, belum. Oh. Pak Jeffrey. Belum. Kan saya ngecek dulu. Pak Jeffrey mengerjakan apa ini tadi?
Semuanya, Pak. Pretest Nah. dan posttest. Nah, posttest. Ya, AA di pretest, BB di posttest, Nggak Pak. muncul lagi. Yang ikut sama Enggak, yang nah kosongnya ini punyanya Bu Herlina. Iya, betul. Yang kosong. Iya, naik ke atas. Oh, Nah, Bapak, nah, sekarang kita lari ke masternya, Pak. Lari ke masternya. Di candi apa namanya? Ini kan begitu-begitu. Responnya. Responnya ini 7. Nanti kita perbaiki. Dibuka aja, Pak. Nanti kita baikinya, kita ngerjakan pretest saja. Kan yang keliru 2 ya. Kita ngerjakan pretest saja yang 2 juga. Apakah dia balik atau enggak? Saya download dulu pretest 6 ya. Posttestnya 7. Betul. Pretest 6, posttestnya bentar. Aduh, hilang. Bentar. Nih, 49, 50. Nah, itu yang 50 itu posttest atau pretest? Posttest ya? Posttest 50. Semuanya, Nah, semuanya, Pak. Sekarang Semuanya. kita perbaiki, nggak usah ngapus, kita perbaiki yang pretest. Kita lengkapkan menjadi 50. Nanti apakah Berarti dia ada balik yang atau satu enggak? yang mengerjakan saja. Siapa yang Tapi mengerjakan? yang satu aja. Ayo siapa yang ngerjakan satu? Bapak aja, Pak. Pak Tri aja, Pak. Pak Trimawan. Ya, sudah, bentar. Ya, saya jangan ya. Yang lain jangan mengerjakan, nanti kayak tadi tubrukan. Tri aja yang ngisi. Berarti saya posttest nggak jadi, saya ngerjakan pretest. Ini aja ya. Saya kerjakan B dan C. Pretest. Admin. Oke. Nah, sekarang lihat hasilnya, Pak. Hasilnya di Hapus ya. Tanpa menghapus, artinya kan kembalikan ID-nya. ya sama fotomat. Sorry. Coba. Pretest. Ya. Itu harusnya 50 ya. 50. Nah, udah kembali kan? Udah kembali kan? Ya. Nah, sekarang tanpa menghapus kita coba satu orang yang benar gitu, Pak. Siapa yang mengerjakan? Lagi aja. Pak Indra ya. Pak Indra, silakan Pak Indra. Oke, saya mulai dari Hafal jawabannya. Ingat jawabannya Pak Indra. Ya, saya jawab AA untuk pretest. Lupa submit. Oke, kemudian posttest saya jawab BB. Oke, cek. Masih nyangkut ini di mall ini. Tuh. Nah, balik, Pak. BB bener, Pak. Balik ya. Oke. Sudah benar berarti ya? Betul. Ya. Satu lagi. Siapa ngerjakan dengan jawaban yang beda? Jangan AA, BB, coba yang lain. Oh ya. Siapa? Harus pasti nih, Pak, biar Siapa yang mau ngerjakan? Bu Dwi. Ayo, Bu Dwi. Bu Dwi. Bu Dwi silakan. Bu Dwi Setio. Jawab coba kerjakan Ini ABBA. BC sama Pretest BC. posttestnya Pak Jeffrey. DA. Pak Jeffrey bener nggak jawabannya? Sudah benar, Pak. Ibu. Sudah benar. Sudah. Pak Jeffrey udah benar jawabannya. Sudah. ABBBA. Iya, sudah benar. Posttestnya BA. Bu Ilga apa jawabannya? belum masuk. Berarti kesimpulannya harus di-clearkan semua. BCBA bener. Dicek. Ya, betul. Kemungkinan kesimpulannya dicek di masternya, Pak. Di hasil respon itu ID-nya harus sama. Kesimpulannya itu.
Jadi kesimpulannya antara pretest sama posttest ID-nya itu harus seimbang. Harus diisi semua. Harus sama. Harus sama. Harus sama ID-nya. Urutannya. Get responnya mesti sama ID-nya. Dari Nah, itu insya Allah berhasil nanti Bapak get yang get hasil ya. Jadi terus ngeprint ke email insya Allah berhasil ini. Oh, kalau itu jelas sudah. Ini kan Oh iya betul ya. iya. Cuman data kalau, Pak ya. Kalau Excel-nya udah betul, bawahnya Ya, pasti data betul. Iya. Kan data ini tadi ya yang masalahnya. Kalau mau dibuktikan ya saya tambahkan. Saya tambahkan. Sudah Pak. Indonesia Timur sudah berkokok ayamnya, sudah 11:30. Pak Tri, izin Pak. Pak Tri. Ya, silakan. Tahu topiknya. Pak Tri izin bertanya Pak Tri. Silakan. Siapa? Sebut Ya. nama Pak. Pak Ponidi Sunaryo Pak dari Lampung Pak. Silakan Pak Ponidi. Ya. Ini Pak, formulir yang kita pakai tadi kalau saya amati Bapak tadi menggunakan yang kuis ya Pak ya? Saya pakai kuis memang. Kuis, iya. Pada waktu kami pelatihan level 200 yang waktu itu kami diajarinya jangan pakai kuis Pak, tapi pakai formulir. Itu perbedaannya apa ya Pak Tri? Kalau menurut saya itu hanya ketika pakai form for Excel, dia Excel-nya langsung online. Oh iya. Kalau kuis berarti kita harus aslinya, kalau kuis kan kita mendapatkan jawaban sama skor siswa itu kan harus kita download. Iya langsung. Nah biasanya kan kita, kenapa saya tetap bersikukuh bagaimana mengotomasikan kuis bukan form for Excel atau form biasa. Karena kan kita dari awal ketika kita membuat soal itu mesti kita di level 100 loh ya, di level 100 mesti kita diarahkan ketika mau buat soal pilihan ganda mesti harus pakai kuis. Pakai kuis. Iya Pak. Itu, maka saya tidak pernah akan, walaupun itu alternatif bisa, cuman kan saya tetap linear dalam artian level 100 kita soal pilihan ganda adalah kuis. Ketika pakai form, entah itu form yang for Excel atau form biasa, form kan tetap bisa ada yang di-download, tetap. Ada yang form for Excel kan gitu. Kalau form kan ada 2. Iya Pak. Nah, kalau form itu kan kita diarahkan di level 100 itu mesti yang untuk survei, untuk biodata. Biodata, ya betul. Maka saya memang berusaha di Power Automate ini tetap mengotomasikan kuis gitu. Karena kepentingannya adalah rekap nilai. Tetapi kalau mengotomatiskan bukan yang nilai, katakanlah biodata apa menjadi sertifikat atau pengajuan apa menjadi apa, itu kan berupa form. Iya. Aslinya form, maka yang saya otomatiskan adalah form menjadi apa kan gitu. Karena satu ini lagi Pak. Silakan. Satu lagi. Kalau kita menggunakan get user profile ini berarti tadi dari sore tadi Bapak menjelaskan kan memang kita seorganisasi, artinya kalau pakai guru inovatif akun dan atau orang peserta atau siswanya juga punya akun yang sama Pak. Ini ketika mereka tidak menggunakan akun yang sama, kemarin kami mencoba menggunakan di dalam formnya itu tulis nama dan email gitu Pak. Jadi tidak mengambilnya dari get profile, tetapi dari nama dan email seperti itu gitu. Tapi formnya ditambah sebelum soal tadi di atas nama, email baru soal. Itu gimana Pak Tri seperti itu? Bisa, prinsipnya bisa. Prinsipnya bisa, cuman ada sisi kelemahan. Gimana Pak? Sisi kelemahannya apa? Karena isian nama sama isian email itu kan berupa teks. Berarti siswa harus mengisikan, terutama email. Kalau nama salah mungkin nggak masalah, terutama email. Karena di situ adalah berupa teks, itu akan sangat mungkin siswa itu mengisi salah kan gitu. Ketika email yang diisikan salah, maka maka tidak bisa terkirim email itu, karena emailnya salah ketik kan gitu. Hanya misalnya huruf kapital atau dengan huruf kecil di emailnya dia juga sudah ada masalah dia. Iya, cuman kalau salah karakter kurang huruf.
Kan tetapi ini hanya berlaku untuk yang sesama punya akun kan berarti Pak ya? Iya, kenapa kita desainnya itu tidak menggunakan yang tadi Jenengan sampaikan, menggunakan email itu isian. Prinsipnya bisa dengan catatan tadi harus isiannya betul kan gitu. Betul. Ya, Prinsipnya sama boleh. Nah, kenapa kita menggunakan kita menggunakan satu organisasi, kuisnya harus satu organisasi karena kita sistem login. Ketika siswa mau mengerjakan kuis, maka dia harus login dulu. Ketika dia salah login, maka dia tidak bisa mengerjakan. Ketika dia bisa mengerjakan, berarti loginnya berhasil. Ketika dia loginnya berhasil, maka informasi email, informasi nama, itu kan tersimpan di akunnya. Pasti akurat, pasti terkirim, kan gitu. Ya, yang terakhir Pak, ini terkait besok kan tanggal 14 sampai 17 itu pelatihan yang level 200 itu ternyata peserta kami ada 20 orang, tapi yang 3 udah 1 pindah level, yang 2 mengundurkan diri. Saya lihat banyak teman-teman guru itu dari SD dan SMP. Nah, sekolahnya, siswanya juga nggak punya akun. Jadi kalau hanya sekedar untuk pelatihan ini berarti latihannya nanti ya sesama peserta di situ aja, nggak bisa untuk langsung uji coba ke siswa mereka masing-masing gitu loh Pak, maksud saya tadi. Iya, kalau untuk pelatihan memang latihannya sesama peserta. Tetapi kalau sudah dengan siswa itu kan berarti ranahnya implementasi. Iya, Ketika implementasi dengan siswa itu di level 100 harus sudah selesai bahwa satu sekolah itu arahnya kan harus deploy. Iya. Deploy dulu ya. Iya. Oke. Terima kasih banyak Pak Tri, ya, luar biasa. Terima kasih dapat ilmu banyak ya. Monggo, iya, sama-sama Pak Ponidi. Saya juga terima kasih. Gimana? Tadi dari Lampung ya, Pak. Kuisnya diganti tadi ya, soalnya ya, diganti baru jadi. Nah, kemudian untuk apa yang kita bersihkan ya, kita bersihkan responnya semua. Oke, ini saya selesaikan getronya dulu. Oh iya, boleh. Ini saya rekam melalui Facetune ini Pak Tri, ya mohon izin. Sudah 3 jam 39 menit. Mungkin besok saya bikin di YouTube-nya kalau ada teman-teman yang ingin lihat lagi. Minta izin sama ya. Silakan. Ya, namanya diskusi bisa di-share. Ya. Ini key value-nya, bentar, ini post test. Post test. Mohon izin live dulu, Bapak. Silakan Bapak, silakan. Jangan dipaksakan. Ini terima kasih semuanya ilmunya. Iya, terima kasih juga. Ya, saya juga Pak Tri izin. Silakan. Iya, Assalamualaikum. Ini send email. Dari Outlook. Bentar, mana ya? Send profil 2 ya? Iya, send email versi 2. Email siswa. Ya, sembarang aja lah. Hai nama itu aja, kemudian file test, nilai saja nilai pretest. Kalau kita lampirkan tabel bisa situ Pak ya? Bisa. Maksudnya file Excel-nya bisa. Nilai rapor kan Mas, PPKN, Bahasa Indonesia kan begitu kan? Bisa. Sangat mungkin bisa. Tinggal nanti dikembangkan. Prinsipnya kan seperti ini. Nanti kalau melampirkan file tinggal di sini. Cuman sebelumnya kan di sini harus ada file, action untuk file. Pakai action OneDrive nanti. Situ ada menu-menu file. Bahkan mengkonversi file tertentu menjadi PDF, file Excel menjadi PDF, itu saya pernah coba. Datanya Patri, ngapunten Patri. Berarti datanya harus ditaruh di OneDrive dulu ya. Yang pretest dan post-testnya ya Pak. Iya. Karena online, cloud. Iya, online, cloud ya. Betul.
Ini sistemnya semuanya online. Nyari-nyari nggak jaring. Oke, save. Izin bertanya Pak Tri. Silakan sambil saya merapikan. Setelah kita publish, tadi kan ada pilihan manual sama otomatis ya. Nah itu apa perbedaan keduanya itu? Oh tes maksudnya. Ya betul itu kan. Tes flow. Iya, kalau tes manual itu berarti ketika saya klik manual, terus di sini kan tombol tes, saya klik, berarti saya mengetes flow ini secara manual. Setelah saya klik manual tes, saya harus ngisi form, ngisi triggernya, gitu. Berarti saya ngisi manual. Nah itu kan pertama kali. Tapi kalau sudah pernah saya formnya, triggernya sudah saya pernah saya isi, pernah saya kerjakan, submit, maka saya bisa automatically gitu. Nah ini kan tadi Bapak Ibu kan di sini succeed gitu. Bedanya itu. Jadi manual itu memang saya ngetesnya secara manual, begitu saya klik tes, maka saya harus ngisi secara manual. Pretest saya kerjakan, post-test kerjakan, maka flow itu berjalan. Kalau automatically berarti saya menggunakan trigger terakhir yang digunakan gitu. Tadi, misalnya kan, langsung automatically gimana? Misalnya langsung otomatis yang kita pilih. Kalau otomatis berarti kita pilih katakanlah di sini 11 menit yang lalu ini siapa yang mengisi. Di sini kan nanti ada rekamannya. Di sini. Nah, katakanlah kita ambil post test 11 menit yang lalu. Berarti kan nah itu nanti yang akan dikirimkan yang itu ketika ini kan 11 menit yang lalu. Post test. Di sini kan ada jamnya, ada timestamp. Nah, berarti ini 22.35. Berarti ini nanti yang terkirim adalah Bu Hilga. Yang saya pakai ketika pakai automatically, ini kan yang terakhir Bu Hilga. Bu Hilga ini. Nah, di sini di automatically-nya yang terakhir kan yang ini. Iya. Ini kan 17 menit yang lalu, 16 menit, berarti yang Bu Hilga ini terakhir. Ini pretest, ini post-test. Ini iya. Ini mungkin ada 2 yang mengisi dengan waktu yang hampir bersamaan. Nah, ini kan agak bersamaan ini kan. 2234, 2235. Gitu. Prinsipnya itu. Izin Pak Tri mau menambahkan sedikit. Silakan. Kalau menurut saya sih, kalau manual itu dipakai ketika kita baru pertama kali mau mengetes gitu. Jadi ketika kita ingin melihat flow itu berjalan atau enggaknya, itu kita lihat secara manual. Karena kalau kita pakai automatically, itu kan karena belum ada yang sukses nih, jadi belum bisa kita pakai. Jadi kalau untuk yang pertama, untuk mengecek flow-nya itu ceknya secara manual. Tapi ketika kita sudah ada yang sukses gitu kan, ketika ada yang sudah submit, kita bisa ngetes flow-nya lagi secara automatically gitu. Oke. Kalau poin pertama yang Ibu sampaikan betul, tapi yang kedua agak berbeda. Jadi begini, betul yang pertama, kalau manually itu sebenarnya tidak terkait pertama kali kita ngetes atau tidak. Prinsipnya manually itu adalah kita ngetes secara manual. Artinya trigger itu kita trigger, kita picu secara manual. Artinya kita ngisi secara manual. Karena trigger dari flow ini adalah submit a new response. Di sini kan submit new response. Maka ketika saya pilih manually, maka saya harus submit secara manual. Secara manual. Entah itu pertama kali atau kesekian kali. Prinsipnya sama. Cuman kalau automatically itu terkait pertama kali atau bukan itu benar. Karena apa? Ketika flow ini di tes pertama kali itu automatically-nya itu tidak akan ada data ini. Iya. Gitu. Kalau automatically itu harus sebelumnya sudah pernah ada. Iya, harus sudah pernah dijalankan sebelumnya. Maka ini data ini
akan muncul dan itu tidak terkait succeed atau tidak. Yang penting ketika katakanlah ini kan triggernya submit new response. Ketika tidak berhasil pun itu saya ngisi data, ngisi submit respon. Ketika saya submit respon, ternyata flow-nya itu gagal, maka di sini data saya kan tetap masuk, submit respon saya kan tetap masuk, cuman flow-nya gagal. Nanti di sini ada keterangan fail gitu, gagal. Jadi gagal atau tidak semuanya itu terekam dan itu dianggap bahwa sudah pernah men-trigger gitu. Dan itu tetap bisa digunakan ketika gagal katakanlah. Sebelumnya saya ngetes pertama kali manually itu, pertama kali kan berarti harus manual, tidak bisa otomatis. Oke ya. Pertama itu harus manual. Iya, Pak. Pertama kali ngetes harus manual. Maka saya tes dan hasilnya gagal, tidak centang hijau semua. Maka ketika berikutnya saya tidak perlu manual lagi. Bisa pakai automatically. Pakai automatically walaupun di situ statusnya gagal. Gagalnya kan di flow-nya, bukan di submit responnya. Gitu. Nah, saya benarkan di flow-nya, terus saya tes lagi dengan automatically walaupun tadi gagal. Nanti saya gunakan lagi gagal itu, klik. Nanti ternyata setelah saya betulkan, saya edit lagi, ternyata tes yang kedua itu sudah succeed. Bisa jadi seperti itu. Gitu. Antara manually sama automatically. Suwun, Pak. Oke. Yang lain, Bapak Ibu? Ini sudah disimpan, lalu bagaimana? Tanpa tadi permintaannya, ini sudah sampai ke email, mau dihapus semua atau langsung dicoba sampai ke email? Bagaimana tadi Bapak? Ada yang minta begitu? Kalau seandainya kita automatically itu, apakah yang sudah ngirim tadi masuk emailnya, Pak? Kalau pakai Getro tidak, tapi kalau pakai list present in table, dia itu terkirim semua. Nah sekarang dicoba. Ini kan data rekap di file Excel-nya kan masih ada. Masih sampai terakhir Bu Hilga pada baris ke-14. Silahkan kerjakan lagi, pretest dikerjakan, proses dikerjakan, langsung cek emailnya. Apakah nanti dapat email berkali-kali apa tidak? Terus ditandai Bapak Ibu submitnya itu jam berapa? Sekarang di situ jam berapa? Nanti emailnya dapatnya setelahnya pasti kan? Gitu. Cara ngeceknya begitu. Silakan. Semoga ini sih sudah betul. Apa saya tes dulu sekali ya? Iya, Bapak aja dulu gitu untuk ininya. Ini sedang running. Enggak apa-apa, ini sedang running. Siapa ini tadi? Pak Indra. Pak Indra, Bu Christine. Coba dicek email masuk enggak? Cek dulu emailnya. Berhasil sih ini. Kalau keterangannya di sini berhasil. Ini kan 21 detik yang lalu, 23 detik yang lalu. Pak Indra sama Bu Christine. Silakan cek email. Harusnya dapatnya satu kali saja email itu, tidak berkali-kali. Bentar. Saya masuk pakai akun deploy sekolah jadi tidak muncul nih. Iya, silakan. Kadang-kala begitu. Oh, ini Pak Wahyu merekam lagi ya Pak Wahyu ya. Justru edisi. Bagaimana? Sudah masuk satu. Sudah masuk. Sudah Pak. Hanya satu email atau banyak email? Satu. Iya, itu Getro itu, kenapa saya pakai tetap Getro? Karena email yang terkirim hanya satu dan yang terakhir. Tapi tadi benar Pak ya, permasalahannya hanya diganti kuisnya tadi ya? Kalau yang pertama tadi,
itu sebetulnya seperti yang Pak Indra ini ya, Pak Indra ya? Mana Pak Indra? Iya, Pak Indra ini. Oke, kalau yang tadi jenengan analisa itu kaitannya dengan ID pada kuis itu sebenarnya itu masalahnya. Jadi bukan karena saya awal kan pakai kuisnya yang whiteboard, terus saya ganti menjadi kuis yang uji coba ini, bukan karena kuisnya yang bermasalah, tetapi pada ID respon. Karena saya tidak pernah ngecek pada ID itu antara pretest sama posttest itu dia akan sama apa enggak. Karena sebelumnya itu kuis whiteboard itu kan memang sudah pernah untuk uji coba untuk beberapa pelatihan. Ya. Jadi akan sangat mungkin terjadi timpang ID itu, artinya pretest mungkin baru sampai sekian, posttestnya sudah sampai sekian. Begitu Pak Indra yang dimaksud? Ya, iya. Baik. Itu. Berarti intinya nanti sebelum kita berikan ke anak-anak, aplikasikan nanti di sekolah ujian, harus dikosongkan semua responnya, baik di online maupun di responnya formnya. Itu juga bukan solusi Pak. Bukan juga. Bukan. Jadi justru malah menurut saya itu antara pretest sama posttest. Kalau di file Excel-nya boleh dikosongkan nggak apa-apa. Tetapi kalau pada tanggapan di formnya, ini kan tanggapan di form. Ini kan. Ini justru jangan dikosongkan, jangan dihapus semua tanggapan. Justru katakanlah terakhir, saya menggunakan dengan satu kelas katakanlah 15 anak. Ini jangan saya hapus. Justru malah terakhir pada posttest itu pada ID keberapa kan gitu. Posttest itu terakhir digunakan pada kelas yang lain pada ID ke-53. Tadi kan yang kita buktikan kan itu. Pretest ternyata katakanlah ini ya sebagai contoh. Ternyata pretest pada 50 kan ini timpang. Maka sebelum kita gunakan kita sesuaikan dulu posttest itu dijadikan ini kan posttest sudah sampai 53. Maka pretestnya kita tambahi 3 jawaban dulu biar 53 juga. Baru kalau sudah sama-sama 53 ID-nya baru kita berikan ke kelas berikutnya dengan catatan siswa itu harus betul-betul kamu harus tetap mengerjakan pretest. Kamu tetap harus mengerjakan posttest. Ini memang sebelumnya pernah didiskusikan. Ada pertanyaan yang menarik. pada pelatihan sebelumnya TOT level 200 itu pernah ada yang menanyakan untuk menghindari itu kan bagaimana agar pada saat siswa itu melihat videonya dia itu tidak bisa skip gitu. Jadi katakanlah pada soal pretest muncul, ya kan? Nah, ketika ini di sini tidak bisa untuk continue gitu. Ini kan ternyata kan tidak. Maksudnya kan untuk tadi agar pretest itu dikerjakan dulu, setelah dikerjakan maka video itu baru lanjut gitu kan. Kalau itu bisa itu aman. Analisa saya tadi Pak Tri, permasalahan itu muncul karena ada teman-teman tadi yang tidak mengisi pretest, ada yang kosong, jadi semuanya kacau kan? Iya betul, itu betul. Kemudian kalau kita bandingkan dengan aplikasi yang di sebelah kan ada wajib isi gitu. Apakah di kuis ini atau di form ini ada fitur wajib isi itu nggak? Wajib isi. Kalau di bintang merah. Maksudnya di form. Oh itu tidak terkait Pak. Itu kan tidak terkait dengan itu. Bukan. Wajib isi itu kan di pertanyaan. Oh iya. Padahal yang tadi ID respon itu kan pada submitnya. Fitur jangan skip itu, jangan melewati kuis 1 itu ya, pretest itu yang ya. Iya, itu pernah ditanyakan bahwa ini kalau lebih bagus itu stream itu pada saat dia play sampai ke pretest, dia kalau ini tombol lanjutkan ke videonya itu nggak usah ada. Terus ini juga tidak perlu dimunculkan ke siswa itu, maksudnya bisa kita atur gitu ya.
Jadi nanti kalau siswa itu belum dia play di awal menyentuh pretest, gitu kan. Setelah dia menyentuh pretest, kan seperti ini. Sebelum dia submit, maka video tidak akan lanjut. Gitu. Iya. Nah itu pasti. Itu kalau seperti itu dipastikan siswa akan submit dulu pretest, baru dia videonya continue kan. Gitu. Lanjut, nanti dia menyentuh post test. Nanti kan ada sisa video. Nah dia harus submit dulu post testnya, baru dia akan menyelesaikan video. Itu kalau bisa seperti itu aman, pasti pretest dan post test bisa dikerjakan. Nah, dulu diajukan kepada siapa itu, Pak? Kenapa? Diajukan kepada siapa dulu permintaan? Di setiap ini kan ada user voice. Jadi katakanlah di sini, ya. Kan baliknya. Ya ini, I have a suggestion kalau di stream. Ini diklik saja, diikuti. Feedback. Nah, nanti kan diarahkan pada satu portal user voice namanya. Nanti di sana ide-ide Bapak itu sudah ada yang memposting belum. Nanti kalau sudah ada tinggal vote. Vote itu artinya biar votingnya banyak, nanti Microsoft melihat bahwa oh ini permintaannya banyak. Nanti bisa ada update berikutnya gitu. Itu user voice. Jadi ide-ide seperti itu nanti diberi masukan ke Microsoft. Mungkin begitu Pak Indra dan kawan-kawan. Jadi karena masih seperti ini, maka skenario kita adalah kita sudah mengetahui penyebabnya ketika itu pretest sama post test harus diisi, maka sementara ya kita edukasi. Kalau itu implementasi siswa berarti kita harus kenceng, kita harus ke siswa bahwa harus mengerjakan pretest. Ya, jangan disampaikan nanti ke acak, nanti mereka coba-coba ngacaknya. Gitu. Kalau bisa ya dipantau pretestnya betul-betul sudah selesai belum. Kalau sudah semua baru post test. Gitu. Ya sementara itu sih, memang sementara itu. Karena sementara belum bisa kita akali dengan penyesuaian pada ininya. Karena flow secara prinsip dia sudah berjalan. Atau mungkin nanti dari Bapak Ibu semua, dari pemikiran ini, Bapak Ibu semua punya skenario lain. Ini kan skenario-nya baru sebatas triggernya dari post test. Pokoknya trigger itu dari tes terakhir. Tes sebelumnya harus dikerjakan. Kan itu. Baru mengerjakan tes terakhir triggernya. Nanti mungkin untuk biar tidak ada error yang kayak gitu, ID-nya berbeda karena salah satu di awal tidak dikerjakan maka menjadi kacau datanya. Mungkin Bapak Ibu punya nanti pemikiran membuat skenario yang lain agar keterjaminan dua data dari dua form atau quiz itu menjadi lebih teratur, lebih tidak kacau gitu. Atau juga seperti konsep awalnya Pak Wahyu Saryadi. Kalau saya kan tadi berasumsi selalu linear. Jadi kenapa saya mengotomatiskan kuis? Karena tadi itu asumsinya. Kita level 100 soal pilihan ganda kan dari kuis. Kalau Pak Wahyu Saryadi itu memang dan beberapa trainer yang lain termasuk tadi Bapak Ibu kan mendapatkan dari trainer lain juga untuk Porotomet tidak pakai kuis tapi pakainya form for Excel atau forms gitu kan. Nah, nanti setelah ini bisa dicoba-coba dibandingkan. Artinya apakah kalau menggunakan form quiz itu permasalahan yang ID beda itu tidak masalah gitu. Kalau tetap masalah berarti secara prinsip antara form atau form for Excel dengan quiz sama-sama di situ harus antara pretest dan post test apakah harus sama-sama dikerjakan atau kalau form for Excel itu bisa tidak gitu. Walaupun sebenarnya saya punya cara lain sebetulnya untuk bisa menghindari itu. Dengan cara saya tidak semuanya itu saya tampung dulu dalam satu Excel dulu. Kalau ini kan sebenarnya kenapa karena ini mengandalkan pretest itu kan tidak disimpan dulu masalahnya. Iya. Pretest kan tidak disimpan, pretest itu dikerjakan. Post test mengerjakan baru flow-nya berjalan. Kalau saya pernah itu, yang ini kalau Bapak Ibu coba bandingkan,
memang desain ini adalah untuk desain pelatihan, untuk konsep dasar. Maka sederhana sebetulnya. Yang penting jalan dulu gitu. Kalau yang pernah saya oprek itu saya menampung semua data dulu, maka itu tidak terjadi. Sebentar, saya buka apa ya, kok lupa saya. Ini linknya, link aset Bapak Ibu. Silakan nanti Bapak Ibu bisa pelajari di sana. Saya tunjukkan saja lokasi-lokasinya. Di link aset itu, nah di sini. Nah, kalau yang sekarang saya bawakan kan yang ini versi rekap nilai. Ada versi lengkap, ini yang awal saya coba oprek, ada analisisnya, ada analisis ulangan harian, sampai analisis ulangan harian. Kalau simple ini sedikit ini, cuman ini juga lebih aman dari yang tadi. Kalau yang simple ini dia menggunakan file seperti ini. Nah ini, jadi mirip-mirip analisis. Jadi semua data itu saya tampung dulu di Excel sendiri, baru saya rekap gitu. Ada nanti bisa dioprek, ada video tutorialnya juga. Semuanya ada di sini. Ini kan asetnya, aset file Excel-nya. Kalau video tutorial nanti ada juga di sini linknya. Nah ini kan yang versi simple, versi yang analisis ulangan harian itu kan, yang lebih lengkap. Nah ini bisa disandingkan dengan aset-aset yang di sini. Itu ada. Terus konsepnya, paparannya juga ada di sini. Untuk mengetahui konsep awalnya. Ada yang versi simple, ada versi lengkap. Nah yang barusan kita kupas tadi, yang interactivity ini. Itu jadi kalau saya tunjukkan flow-nya yang model sebelumnya. Oke, sebentar. Oke. Ini yang model kelas A rekap nilai. Kita lihat. Nah, ini seperti ini. Bahkan kunci jawaban itu saya input secara otomatis dari form. Jadi ketika respon itu lalu menginput kunci jawaban. Ini saya dulu pakai list present in table, tidak pakai get row, pernah juga. Ini di video tutorial itu ada semua. Yang model ini, itu lalu di yang pertama ini yang model lengkap. Lama-lama. Ada di YouTube ini tuh Pak? Ada di YouTube itu di linknya yang tadi ini. Ini bisa saya cari. Pak Budi, ini di Gorontalo ini sudah jam 12:09, ini sudah tanggal 1. Jadi saya mau pamit, selamat hari akhirnya Pancasila. Silakan. Oke. Ya teman-teman semua, terima kasih atas ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin begitu Bapak Ibu, cukup nggih? Oke, kalau cukup Pak Wahyu sudah tidur mungkin. Ya sudah, kita cukupkan Bapak Ibu. Kita Pak 4 jam nggak kerasa. Iya. Saya kontak Pak Wahyu nih rekamannya soalnya. Iya benar. Ya silakan Bapak Ibu, bisa kita akhiri. Terima kasih sekali. Panjang lebar. Oke. Terima kasih Pak Pri. Juga terima kasih hasil diskusinya, banyak masukan bagi saya juga. Terima kasih sekali. Silakan, selamat istirahat. Mohon maaf kalau diskusinya panjang dan lebar. Selamat istirahat Bapak Ibu. Saya akan mengontak Pak Wahyu. Silakan Bapak Ibu bisa live dari room. Tidak perlu menunggu saya.
Izin live Pak Tri. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam, silakan. Ya bisa diakhiri nggak apa-apa. Terima kasih Pak Budi dan teman-teman yang menyimak diskusi. Saya dengerin dari jauh ini. Oke, di stop rekaman, kita close ya Pak Wahyu. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat istirahat. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin live.